kamu nggak makan? Nggak mau, bosan makan ini terus. Tapi kan ini udah waktunya makan. Gak apa-apa, nanti di luar aku bisa makan. Kamu nggak sakit perut? Enggak, kok biasa aja. Wah, lagi pada makan siang nih. Loh, kok Selena nggak makan? Kenapa, sayang? Kenapa nggak mau? Ya terus bosan. Oh, bosen. Wah, padahal kan biar tubuhnya Selena bisa sehat. Selena makan yang banyak biar tubuhnya bisa sehat ya. Maka juga ya, makannya harus pintar. Yang habis biar tetap sehat, oke? Masalah susah makan pada anak-anak usia sekolah seperti ini memang sering sekali kita temui dan tentunya akan membuat pusing para orang tua. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini yang tentunya sangat membutuhkan nutrisi yang cukup, tetapi mereka malah bosan karena variasi makanan yang itu-itu saja. Mereka ini sangat melihat visual atau tampilan dari makanan. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana plating atau cara menata makanan yang menarik agar anak-anak lebih tertarik ke makanan mereka sehingga makanannya bisa habis dan nutrisi mereka bisa tercukupi dengan baik. Kali ini saya akan menunjukkan tips-tips bagaimana plating atau penataan makanan yang baik. Tujuannya apa? Agar tentunya anak-anak kita bisa lebih mau mengonsumsi makanan hingga habis. Dan tentunya nutrisinya bisa terjaga dengan optimal. Seperti yang kita lihat ada di sini, piring-piring yang saya sajikan semuanya bentuknya lucu-lucu dan warna-warni. Seperti contohnya buah-buahan atau karakter kartun yang anak-anak tentunya banyak favoritkan. Atau juga bisa juga dengan piring-piring dengan corak yang lucu-lucu dan berwarna-warni. Kemudian kita bentuk juga makanannya juga dengan warna-warni, variasi yang banyak dan juga bentuknya yang lucu-lucu. Tujuannya apa? Tentunya anak-anak selera makannya lebih meningkat, mengurangi tingkat kebosanan mereka terhadap makanan. Dan dengan kita plating, apalagi jika kita bisa mengajak mereka, itu akan membuat mereka akan semakin tertarik mengonsumsi makanannya karena mereka merasa mereka ikut terlibat dalam plating atau penataan makanan tersebut. Selain itu, apabila platingnya itu sangat menarik dan anak-anak mengonsumsi dengan baik, maka tentu saja nutrisinya akan terjaga dengan optimal dan mereka akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Di masa pandemi seperti ini, tentunya kita ingin nutrisi anak-anak harus terjaga dengan baik. Kali ini dengan makanan-makanan bervariasi itu akan membantu mereka bisa mengoptimalkan asupannya. Apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah? Anak-anak usia sekolah tetap membutuhkan gizi yang seimbang tetapi dengan kalori, protein, mineral dan semuanya yang sesuai dengan usia mereka. Dan kita bisa melihatnya di angka kecukupan gizi. Karena mereka usia-usia yang sangat aktif, mereka membutuhkan kalori yang cukup tinggi, yaitu antara 1.600 sampai 2.000 kalori, itu pun berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Tetapi jangan sampai melupakan kadar protein yang harus mereka konsumsi setiap harinya, karena protein sangat diperlukan untuk tumbuh dan kembangnya mereka agar lebih optimal, terutama imunitasnya di masa pandemi ini. Selain itu juga tentu harus dipenuhi juga antara mikronutrien atau vitamin dan mineralnya yang cukup. Oleh karena itu nanti akan saya menunjukkan bagaimana vitamin mineral itu tercukupi dari buah dan sayur yang akan dikonsumsi mereka dari plating ini. Terkadang orang tua sangat khawatir ya, gimana sih caranya biar kita tahu anak-anak itu kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik atau tidak. Cara kita bisa mengenali adalah tentunya melihat anak-anak tersebut tetap aktif setiap harinya, tetap ceria, tidak lemah lesu, kemudian kalaupun mengonsumsi makanan itu mereka tetap bisa mengonsumsi dengan baik. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah mereka kelihatan lebih sehat, segar, dan bugar. Nah, kita juga bisa melihat dari bagaimana mereka fokus terhadap sesuatu atau juga dari mood mereka yang labil, biasanya itu hubungannya juga dengan nutrisi yang kurang. Jadi, para ayah dan ibu semuanya harus segera memenuhi asupan anak-anak sekolah dengan baik, tentunya dengan cara menata makanan dan menyajikan nutrisi yang tepat untuk mereka di masa pandemi ini. Kapan saja kita perlu melakukan plating atau penataan makanan bersama anak-anak? Sebetulnya kita bisa melakukannya saat kita berada di rumah. Misalkan pada kondisi pandemi ini ada masa-masa kita melakukan bekerja di rumah. Sempatkanlah bersama mereka untuk melakukan plating makanan ini bersama mereka. Atau bisa juga menjadi saat untuk quality time atau kualitas bersama keluarga dan anak-anak. Jadi sambil mengajarkan mereka makanan-makanan yang bagus untuk kesehatan mereka, tetapi mereka terlibat agar mereka lebih tertarik untuk mengonsumsinya.
Tujuannya apa? Agar kita bisa mengajak mereka lebih fokus pada makanannya, mengenal makanannya dengan baik, meningkatkan selera makanannya dengan baik, dan apabila kita mengonsumsi makanan yang menarik tadi bersama mereka, maka efeknya adalah mereka akan mengonsumsinya lebih banyak lagi. Kombinasi warna dan warni dari sayur, mayur, dan makanan yang mereka konsumsi tersebut tujuannya untuk mengkombinasi dan juga melengkapi asupan nutrisi mereka sehingga akan lebih optimal dan tentunya bagus sekali untuk imunitas mereka. Nah, Selena, sekarang Bu Dokter akan ngajarin Selena sama Malka gimana nata makan biar Selena sama teman-teman di rumah semuanya lebih berselera makan. Siap? Siap. Nanti kita bikin muka, telinga sampai rambutnya. Kalian berkreasi sebisa mungkin ya. Oke, nah di sini Bu Dokter sudah punya nasi nih. Nasi dibuat dari nasi sama bayam hijau. Nah, kita lihat ya di sini ya. Tuh warnanya hijau, kita mau bikin kayak roti ya. Lucu sekali. Iya lucu banget, nanti tinggal kita hias. Sekarang Bu Dokter akan naruh nasinya buat Selena. Nah, sekarang kalian hias. Di sini sudah ada sayur warna-warni, sudah ada tofu ya, sama dagingnya. Silahkan berkreasi anak-anak ya. Dihias. Boleh. Nah, kalau kita lihat ekspresi mereka tadi, mereka sangat antusias sekali nih mau menghias makanan-makanan ini. Itulah mengapa di sini kita ingin mengajarkan bagaimana plating atau penataan makanan yang bagus sekali. Kita lihat ya, mereka mulai berkreasi. Tujuan utamanya sebenarnya bukan apakah bagus atau tidak hasil mereka, tetapi bagaimana mereka berkreativitas dan juga mengenal makanan-makanan tersebut sehingga ketika mengonsumsi mereka akan lebih berselera tinggi. Bagaimana Selena? Seru? Seru banget. Seru. Apa nih Selena yang dihias telinganya ya? Kalau kita lihat di sini makanannya sebisa mungkin bervariasi ya. Selain tempat piringnya yang lucu-lucu, kita sebaiknya juga menyajikan makanan yang warna-warni. Di sini kalau kita lihat seperti yang diambil oleh Malka, sayurnya ada 3 jenis, ada 3 jenis warna. Tujuannya adalah agar anak-anak semakin tertarik melihat makanannya dan mengonsumsinya juga akan lebih menikmatinya. Tentunya positifnya adalah nutrisi mereka akan optimal. Wah, lucu sekali ya. Jangan lupa kalau kita lihat di penataan ini harus komplit semua nutrisinya. Ada karbohidratnya yang kita lihat nasi di sini ya. Kemudian juga yang seperti Selena hias ada sayur mayur. Selena untuk apanya nih sayur mayurnya? Untuk rambutnya. Wah, menarik sekali ya. Dan juga jangan sampai kurang untuk asupan dari protein hewaninya. Di sini kita lihat Selena dan juga Malka sudah menaruh daging untuk meningkatkan asupan protein mereka. Ingat, walaupun protein hewani sangat baik, ternyata juga perlu protein nabati. Sehingga di sini kalau kita lihat mereka juga mulai menghias adanya tofu yang dibuat dari kacang-kacangan. Wah, menarik sekali ya. Seru anak-anak? Seru banget. Seru. Kira-kira Selena mau makannya nggak nanti ya? Mau. Kalau Malka gimana? Mau banget. Good, jadi nanti makannya dihabisin ya. Dalam rangka memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember, saya ingin merayakan ibu-ibu di Indonesia dalam segala bentuk. Ibu-ibu yang mempunyai peran ganda di rumah, ibu-ibu yang bekerja di rumah, ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, dan ibu-ibu yang tidak bekerja. Buat semua ibu-ibu di Indonesia, selamat Hari Ibu. Buat saya, ibu adalah seorang sosok yang sangat penting karena membentuk pribadi saya sejak dari kecil dan termasuk orang yang paling dekat dengan saya. Buat mama di rumah, selamat Hari Ibu. I love you.